belajar tentang lingkaran ya. Kalau kemarin kita belajar apa saja yang sudah? Bangun ruang. Teorema Pythagoras. Lalu apa lagi? Bangun ruang sisi datar. Sudah aktif anak belum? Jadi materinya akan kita lanjutkan ke lingkaran ya. Dan pertemuan satu ini tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Bulat. Yang seperti apa di kelas kita? Ya. Yang di bawah lagi yang kartu sudut putaran penuh itu berapa derajat? Berapa? 20. Ulangi nggak kedengar. Berapa? Derajat. Berarti kalau sudut setengah putaran, setengah dari mana 90 derajat? Setengah dikali 360 derajat jadi sama. Hebat. Nah, masih ingat tidak dulu di SD rumus keliling lingkaran apa? 2 kali Pi kali R. Ingat ya? Kalau luas lingkaran Pi kali R kali R. Itu yang dulu sudah. Berarti hari ini lingkarannya kalian akan belajar unsur lingkaran, menentukan keliling dan luas, lalu menentukan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juri, luas lembaran, panjang apotema, lalu garis simbol lingkaran, garis simbol persekutuan, dan lingkaran dalam serta lingkaran luas segitiga banyak ya. Ini kata kuncinya ada lingkaran, titik pusat lingkaran, sudut pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juri, lembaran, dan apotema. Ini materi pelajarannya. Dan hari ini pertemuan pertama adalah tentang pengertian lingkaran. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pretest. Karena ini materi awal, kalian pretest. Oke, pakai krisis. Ya, silakan join dulu dari sekarang. Kasih namanya jangan nama inisial ya. Jangan J, Sabrin PSB. Aduh, ibu mata namanya SD. Ya. Konsentrasi saja. Ada iklan. Kuat ya? Soalnya ada waktunya. Batas waktu ya. Sudah semua? Berapa orang yang belum? Oh, 3 orang lagi. Apa itu? Selesai. Udah? Oh, udah. Oh, udah semua. Ya, oke. Terima kasih. Jadi siapakah yang pertama? Raffi. Temukan dulu buat Raffi.
Tujuan pembelajaran kita hari ini ya adalah melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dan ciri-cirinya dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan hubungan antar unsur-unsur lingkaran dan ciri-cirinya dengan tepat. Ya, motivasinya. Jadi apa saja yang akan kalian manfaat yang akan kalian dapatkan mempelajari unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam lingkaran ada apa saja? Ada apa nih tadi nih dari soal-soal yang pretest ditanyakan jari-jari, betul. Lalu apa lagi? Ada diameter. Lalu kalian hitung keliling, hitung luas ya. Yang akan kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan biro, kalau biro apa ya? Kalau enggak ya. Yang next. Apakah benda-benda pada gambar 1 mempunyai bagian berbentuk lingkaran? Ya, apa saja nih? Ini kayak toko ini ya. Ya, roda sepeda. Lalu apa lagi? Kipas angin, berarti lingkaran kipasnya ya. Yang terakhir? Ya. Benda-benda seperti apakah yang dapat disebut lingkaran? Apa saja bagian-bagian lingkaran? Itu yang akan kalian pelajari hari ini. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian berkelompok. Berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Kelompok 3 nih. Kan dibuka LKPD-nya. Sudah? Udah ditulis? Oke, perintah pertama, pengumpulan data untuk mengetahui pengertian lingkaran. Nomor 1, berikut ini gambar jam dinding yang berbentuk lingkaran. Ya, yang keduanya, ukur jarak antara pusat jam dengan tepi jam. Ya, catat hasil pengukurannya. Lihat, yang diukur hanya pusat jam dengan angka 1, angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 12. Coba diukur pakai penggaris sesuai yang ada di kertas. Ya. Coba diukur pakai penggaris 1, 4, 8 dan 12. Bisa mengukurnya? Idealnya kalian mengukur sampai ujung, misalkan angka 1 nih sampai ujungnya, anak-anak perhatikan, sampai kelilingnya, ketemu keliling. Misalkan ini pusatnya, lalu sampai sini nih, sampai keliling, sampai terakhir, mana? Sampai ke terakhir ya, sampai ke ujung keliling, ini lingkaran. Ngukurnya dari pusat ke ujung ujung lingkaran atau dikeliling lingkaran yang ada nomor jam 1, jam 4, jam 8 dan jam 12. Oh, jam 12 ada pertanyaan nomor 4 dijawab ya. Dari hasil pengukuran pada tabel 1, apakah jarak antar pusat jam dengan tepi jam berjarak sama? Lalu nomor 5, diskusikan secara berkelompok, buatlah kesimpulan apa itu
Dari jarak ukuran antara pusat jam dengan setiap jam, tepi jam, apakah jaraknya sama? Bandingkan hasil pengukuran kelompokmu dengan kelompok lain. Tuliskan hasil pengukuran setiap kelompok pada tabel berikut. Oke, sudah? Sudah semua mengukur? Kita bandingkan. Sudah siap? Kelompok 1 sudah selesai? 2? Yang 2 sudah selesai mengukur? Yang ketiga? Keempat? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Kelompok 6? Nah, kelompok 7? Kelompok 8 sudah selesai? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan keduanya. Ternyata dari hasil pengukuran pada tabel 1, apakah jarak antara pusat jam dengan setiap jam menjarak sama? Ya, buktikan ya. Kelompok 1, sebutkan ya, hasil pengukurannya berapa? Catat anak-anak, 1,9. Nggak apa-apa, Bu, kenapa beda? Nggak apa-apa, dari mana ke mananya ada ketebalan juga ya di situ ya. Oke, kelompok 2 dapatnya berapa? Ya, 1,7. Kelompok 2, kelompok 3 1,8. Kelompok 4 1,6. Ya, boleh. 1,6. Yang kelompok 5 2 cm. Kelompok 5 udah ya? Kelompok 6 1,6. Kelompok 7 kelompok 7 berapa? 1,8. 1,8. Kelompok 8 terakhir 1,6. Apakah hasil pengukuran kelompokmu sama dengan kelompok lain? Tidak apa-apa, jujur saja ya. Kesimpulan, diskusikan cara berkelompok, buatlah kesimpulan. Lingkaran adalah sudah kelompok ini sudah kelompok. Yuk, apa itu lingkaran? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Yang pertama, lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran setiap tepinya sama. Kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran setiap tepinya berjarak sama. Selanjutnya, siapa lagi yang akan memberi pendapat tentang kesimpulan ini? Baru kelompok 5, oke? Kenapa gini aja? Ayo, siapa lagi yang mau? Selanjutnya, kelompok mana lagi? Kelompok Sabri? Boleh, Fikri, kelompok Fikri. Oh iya, nanti kalau sudah kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bentuk yang berbentuk bulat dan memiliki derajat 360 derajat. Dan memiliki kurva yang berbentuk bulat. Terima kasih ya, terima kasih tadi ke rektor. Oh, terlihat dan selanjutnya siapa yang mau berpendapat lagi? Kelompok itu tadi Bapak yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang sama. Ya, oke. Terima kasih. Sekumpulan titik. Yang lain? Oke, Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Patricia, perwakilan kelompok 7. Lingkaran adalah kurva yang tertutup dan bangun datar yang terbentuk dari titik dan bagian. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, pembereng, duri, dan apotema. Oke, terima kasih Renata. Yang lain mau berpendapat? Kami Bu. Oh boleh, Asil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lingkaran adalah kurva yang tertutup di mana titik-titik berjarak sangat terhadap satu titik dan bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Dan bangun datar yang tidak memiliki. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi lingkaran itu gimana nih? Tadi ada katanya bangun datar ya. Lalu apalagi 2 dimensi. Lalu apalagi kurvanya tertutup atau terbuka? Tertutup. Bagaimana jarak dari titik pusat ke tiap lingkaran? Sama. Ini ada titik sudutnya. Kalau kalian ada titik sudutnya kalau dilihat dari jarak ini apa namanya? Titik pusat ke tiap dari ini ada. Ini ke sini ya. Saya pernah belajar ke sini sudutnya 30 derajat gitu ya. 60 derajat, lalu selanjutnya semuanya adalah 360 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sampai semua tertutup ini, dan dari tepi dari pusat ini ke tepi kelilingnya ini berjarak sama. Oke, bisa dipahami ya? Itu kesimpulannya. Selanjutnya untuk kegiatan 2. Ada yang mau ditanyakan tidak tadi tentang lingkaran? Tidak. Jadi apa anak-anak? Kurvanya terbuka atau tertutup? Tertutup. Bagaimana jarak antara titik pusat ke keliling lingkaran? Jarak sama. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjutkan ke pengumpulan data untuk kegiatan kedua. Untuk memahami unsur-unsur pada lingkaran, perhatikan slide PowerPoint. Jadi sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Apa saja yang ada di dalam lingkaran? Ya, materi unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat lingkaran, sudut apa ini? Sudut pusat. Coba bacakan semuanya biar terkonsentrasi. Apa ini? Titik pusat, ujung, garis bujur, oke, titik O disebut titik pusat lingkaran. Titik O disebut apa anak-anak? Titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. Ini titik pusat lingkaran, ya. Bisa dipahami ya? Next. Sekarang kita ke sudut pusat. Sudut pusat yang mana nih? Nah, sudut pusat itu yang terbentuk dari yang terbentuk dari 2 jari-jari dan 1 busur. Ini sudut AOB disebut sudut pusat lingkaran. Ya, ada sudut pusat lingkaran yang kecil sama sudut pusat lingkaran yang besar. Kalau ibu menyebut sudut pusat lingkaran, berarti yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Ya, yang kecil ya, yang 120 derajat. Kalau ini 120 derajat, berarti lingkaran besar yang berapa ini? 360 derajat dikurangi 120 derajat berapa? 240 derajat. Jadi kalau ibu cuma bilang sudut pusat lingkaran, berarti yang 240 derajat atau yang 120 derajat? 120 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, next. Kita ke jari-jari. Nah, ini jari-jari. OA ya, jarak dari O ke A itu yang tadi kalian ukur dari titik pusat ke keliling lingkaran itu disebut jari-jari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Bisa ya? Yang garis merah. Next. Diameter. Yang diameter yang garis apa tuh? Garis lurus AB. AB, nih garis lurus AB disebut garis tengah atau diameter lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran dan harus melewati pusat lingkaran. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Diameter? Oke. Next. Ini dia busur. Busur, garis lengkung ya. Cluenya adalah garis lengkung. Garis lengkung AB disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Anak-anak perhatikan, ini keliling lingkaran kan? Ya. Busur AB itu bagian dari keliling lingkaran. Next. Juri. Ya, selanjutnya adalah juri. Kalau kita arsir nih yang merah, nih ya, sudah tadi membentuk sudut lingkaran, lalu kita arsir nih merah, itu disebutnya apa? Juri. Ya,
yaitu daerah yang dibatasi dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan OB serta busur AB, maka itulah disebut juring AOB atau sektor AOB. Kalau komen seperti ini jadi terbentuk dua juring. Ada juring apa ini namanya? Juring minor, satu lagi juring mayor. Kalau ibu hanya menyebutkan juring saja, yang minor atau yang mayor? Yang minor, yang paling kecil. Ya, kalau ibu menyebutkan juring AOB berarti itu secara umum ibu menunjukkan juring yang minor, ya, yang kecil. Next, tali busur. Tali busur tadi kita ternyata bagian dari juring ya, juring. Lalu AB-nya kita kasih garis. Nah, AB itu disebut tali busur, ya, tali busur. Kalau ini busur AB, kalau ini tali busur. Garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Ini namanya tali busur. Sok diingat-ingat, oh eta tali busur, oh itu juring, gitu ya, ingat-ingat ya, gampang. Oke, next, tembereng. Nah, kalau tembereng tadi sudah dibatasi oleh garis AB, ternyata membentuk jadi dua bidang ya, ada bidang segitiga, ada bidang seperti ya, seperti setengah apa ya namanya, mungkin bagian dari lingkaran gitu ya. Daerah yang dibatasi tali busur AB dan busur AB, nah ini disebutnya tembereng. Ini anak-anak ya yang merah ya, diingat-ingat. Selanjutnya ada apotema. Nah ini apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusat ke satu titik di tali busur dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Oke, bisa dipahami? Ibu ngecek dulu pengetahuan kalian. Konsentrasi semuanya, ya, konsentrasi semuanya. Oke, ibu cek ya. Garis OC, O ke C disebut apa? Kurang kedengaran. Garis O ke C disebut apa? Jari-jari. Marisa, Nadia, Mara kesini dulu. Jarian. Garis manakah yang disebut diameter? Mana ya dulu? A ke C, pinter. Pinter hebat ya. A ke C. Selanjutnya titik pusatnya apa? Titik pusat O. Sudut pusatnya O ya. Kita sudah banyak ya sudut pusat, ada COB. Kita langsung ke busur. Sebutkan salah satu busur oleh tadi barisan ini Marisa. Sebutkan salah satu busur. Garis lengkung apa ya? Yang melengkung. Salah satu busur. AB, sini ya. AB di busur, B dan C juga bisa. Ya, oke. Ya. Selanjutnya ada manakah yang disebut juring? Keisa. Nama kayak nama anak ibu, Keisa. Yuk, yang mana yang disebut juring? A, O, B. Ya. Ya, apa namanya, daerah yang dibatasi oleh A, O, B. Ada lagi nggak? B, O, C. Oke. Selanjutnya abiasa. Manakah yang disebut tali busur? AB. Garis lurus atau garis lengkung? AB itu ada garis lurus, ada garis lengkung. Tali busur yang mana? Yang lurus, pintar. Manakah yang tembereng? Tembereng itu yang warna apa deh? Daerah warna apa? Warna coklat atau warna merah atau warna putih? Yang lain warna apa? Merah. Itulah tembereng. Satu lagi yang paling depan, Chandra. Yang manakah apotema? Garis yang mana?
Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang saatnya kalian melihat yang tadi nih dari titik pusat sampai apopema, silakan di kegiatan kedua isikan. Dikasih waktu 10 menit. Oh, yang tadi. Ada garis lurus, ada garis lengkung ya. Sudut pusat. Ada titik pusat, ada sudut pusat, ada jari-jari yang diambil untuk juri. Oke, kelompok FK silakan ke depan. Yang lain tolong samakannya ke depan semua berempat. Apa lagi? Yuk. Yang lain bisa disamakan dulu ya sambil ada yang bekerja sambil memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyebutkan jari-jari yang ada di gambar 3. Coba cek yang lain. Jari-jarinya ada OC, OC, lalu OD, OD, lalu OA, lalu OB. Bagaimana teman-teman? Betul tidak? Betul. Apakah ada yang berbeda? Tidak ada. Berarti ada berapa nih jari-jari di? Ada 4 ya. Di gambar ini ada 4 yaitu sebutkan. Oke, pintar semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Walaupun sebentar kita ya. Yang B, siapa yang akan menjawab? Kelompok mana? Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 disebutkan dari yang merupakan gambar jawabannya Apa? bebek. Garis yaitu dari garis dari B ke D. Betul teman-teman? Betul. Apa namanya garis diameternya? DB atau BD. Coba yang C. Karena ini ada pertanyaannya lebih. Sebutkan garis yang merupakan tali busur. Jawabannya A ke B. Garis yang merupakan tali busur yang C itu adalah A ke B. Betul tidak? Betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sama ya? Ada yang beda tidak? Tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya D, yaitu kelompok mana lagi nih? Oke, kelompok Yasmin, silakan ke depan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garis yang merupakan alfabet yaitu O ke E. Oke, garis yang merupakan tema adalah O ke E. Sudah? Betul tidak? Betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa ya dikit-dikit ya? Selanjutnya, kelompok Renata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 7 akan mengerjakan untuk lingkaran yang kelima. Daerah yang berwarna hijau muda DOC disebut juri. Selanjutnya yang F. Yang F disebut pembereng. Daerah yang berwarna hijau muda yang DOC itu disebutnya juri, betul nggak? Betul. Ada yang beda? Ya. Daerah yang warna orange? Tembereng. Betul tidak teman-teman? Betul.
tempat duduk pada diameter tersebut berjarak 15 meter dari pusat. dari pusat gang alam. Jika alif berada pada titik paling dekat, titik B, Dan dan salah satu sumbernya berada di tempat tertinggi titik I, maka jarak alif dan temannya adalah 30 meter. 30 meter. Betul teman-teman? Dari mana? 15 meter dikali 2. Betul semua? Oke. Nomor 3 lanjutkan. Bergantian sama Lana, boleh? Atau sama Alif, boleh? Adalah 20 cm. Dari mana? 20 dibagi 2. 40 dibagi 2. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Next. Ya, hubungannya apa? Jari-jari setengah dari diameter dan diameter 2 kali dari jari-jari. Oke, betul nggak anak-anak? Jadi jari-jari itu setengahnya diameter, betul? Betul. Diameter adalah 2 kali jari-jari? Betul. Ya, Pak Ibu doang yang bilang betul, betul nggak nih? Betul. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Selanjutnya, pembuktian oleh kelompok siapa nih? Kelompok Sabri, silakan. Maka panjang hal diameter sama dengan 2 kali dari panjang AO. Jari-jari jawab ya. Ya. Jari-jarinya berapa tadi? Jari-jari 1,5 U. 1,5 berarti diameternya harus berapa? 3. Tadi ukur 3 nggak? Ya. Oh ya? Ibu ini sama seperti itu? Sama ya? Terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak, terakhir adalah kesimpulan kalian siap-siap buat kuisis. Kuisis lagi? Boleh? Oke. Siap-siap masuk kuisis anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan kesimpulan yang telah kita diskusikan dari hasil kegiatan 2. Kesimpulannya, kita telah belajar menulis atau menyebutkan bagian-bagian unsur dari lingkaran dan di beberapa soal. Kita mengisi soal yang bersangkutan dengan diameter lingkaran dan jari-jari lingkaran. Yang perlu diketahui, jari-jari lingkaran setengahnya dari diameter atau panjang diameter sama dengan 2 kali dari jari-jari. Unsur-unsur lingkaran yaitu ada titik pusat, sudut pusat, diameter, busur, tempereng, juri, tali busur, dan apotema. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Kesimpulannya sangat lengkap ya. Dimulainya adalah asesmen individu. Jadi pemahaman kalian sampai mana? Ya, masih ingat kan? Oke, silakan menghadap ke depan. Kalau sekarang tidak berkelompok lagi. Ya.
jawab apa yang tiganya? Yang tadi tiga orang. Tapi kalau masalah 3 orang ya? Mana udah? April udah? Tadi yang asesmen awal pemenangnya Rafif, yang kedua ini seperti itu pemenangnya Yuli. Silakan ke depan. Maaf.